Masjid Laweyan merupakan salah satu masjid kuno di kota Solo, Jawa Tengah. Bahkan bisa dikatakan sebagai masjid tertua di wilayah Surakarta. Sekedar catatan, Masjid Laweyan sudah ada sebelum Masjid Agung. Menurut berbagai sumber, Masjid Laweyan ini dibangun pada masa Kerajaan Pajang sekitar abad ke-16, sekitar tahun 1546 pada masa Sultan Hadiwijaya, salah satu sultan Kesultanan Pajang yang merupakan cikal bakal dari Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Berikut wawancara sudut pandang Fajar tim berita Solo Raya TV channel YouTube bersama Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalam Sinuhun Pakubuwono XII Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, terkait jejak sejarah Laweyan yang terhubung dengan Keraton Surakarta. Ya, selamat siang pemirsa berita Solo Raya TV dan untuk saat ini saya di Masjid Laweyan, Solo, Jawa Tengah, dan kebetulan sekali saya bersama dengan Gusti Puger ya. Dan saat ini kita akan mengulas tentang sedikit sejarah dari Masjid Laweyan bersama dengan Gusti Puger. Selamat siang Gusti. Selamat siang. Ya, sehat selalu Gusti ya. Siap. Alhamdulillah ketemu lagi nih. Ya. Ini Gusti terkait dengan Masjid Laweyan, mungkin sedikit sejarahnya seperti apa ya kalau pengetahuan Gusti? Ya, menurut pengetahuan saya, ini masjid ini memang agak unik ya. Atau memang sebetulnya informasi yang saya terima itu memang masa Hindu masuknya Islam itu memang tidak ada sebuah pertikaian. Kenapa? Karena kelihatannya memang saling memahami tentang bagaimana agama itu hadir. Sehingga tidak ada sejarah yang menceritakan tentang konflik Islam dengan Hindu di tanah Jawa, khususon. Nah, ceritanya ini, masjid ini dulu adalah sebuah pura. Yang ada di sini adalah Ki Ageng Beluk. Ki Ageng Beluk itu beliau dimakamkan di sebelahnya Ki Ageng Nis. Nah, jadi di luar tembok Ki Ageng Nis karena beliau tidak mau satu cepuri atau satu kawasan dengan Ki Ageng Nis, katanya begitu ceritanya. Nah, makanya dari proses inilah karena ini dulu pura menjadi masjid, itu adalah sebuah peristiwa yang tidak ada pertikaian. Jadi paham tentang datangnya agama terakhir Islam ini dipahami oleh umat Hindu di Jawa pada umumnya, di Solo pada khususnya. Gitu ya. Itu. Padahal saat itu antara pergantian ya antara pura dan masjid ini sama dengan perbedaan agama ya. Tapi tidak ada perdebatan gitu ya Gusti ya. Ya ada, karena ketika Nabi Muhammad mengumumkan adanya agama yang terakhir itu ya, dengan cerita Nabi Muhammad membelah bulan itu, maka semua sudah paham, sehingga para biksu, para pendeta itu sudah mulai di sini memahami tentang keberadaannya. Jadi tidak perlu konflik. Tidak ada konflik ya. Akhirnya lakum dinikum waliyatin dalam proses itu. Silahkan kalau kamu mau lanjut monggo, sudah silahkan. Gitu ya. Dan kebanyakan memang sudah ikut. Gitu ya. Mungkin sedikit sudah berapa lama ya masjid ini berdiri sekitar? Nah, kalau berdirinya itu tentu sudah sangat awal. Jadi kalau kita berbicara Ki Ageng Nis itu masuk dari beliau kan putra dari Ki Ageng Selo ya, Ki Ageng Nis itu. Jadi abadnya sekitar abad 15-14 ya, 15-an. Mungkin sedikit dari apakah Gusti juga bisa menjelaskan sedikit filosofi dari aspek atau dari masjid ini Gusti? Jadi gini, ketika ini sudah dirubah menjadi masjid, maka bentuk Hinduismenya sudah hilang tadi itu. Puranya sudah hilang kan? Ya, memang dirubah total. Apalagi setelah perjalanan Keraton Surakarta itu
raja-peraja itu yang paling pesat membranding tempat ibadah Islam itu PB10. Maka di sini tempat untuk dakwah itu buat itu PB10. Jadi PB10 itu memang masjid-masjid itu ditata, direnov menjadi gaya Jawa. Maka ini joglo nih, ini joglonya Limasan namanya. Joglonya Limasan. Jadi kalau kita lihat atas itu yang seperti bunga itu ya, itu nama Mayangkara. Mayangkara itu ini adalah kalau Anda lihat itu kan bintang ya. Bintang itu kan simbol cahaya ilahi. Itu turun diterima. Kita menerima cahaya ilahi. Mayangkara itu yang maha kuasa itu kan. Ya, jadi simbolnya gitu. Kita bisa kuat karena maha kuasa ada di sana. Maka cagak ini kan sebuah kekuatan. Rumah tanpa cagak ya bro mas. Nah cagak ini dilindungi oleh itu bintang cahaya, itu bintang kan cahaya, simbol cahaya ilahi, nur ilahi maksudnya gitu. Nah nur ilahi itulah ada di Mayangkara. Ketika keraton berpredikat kerajaan Islam, maka bangunan ini sudah ada tes filosofi dari Islam itu sendiri. Seperti bangunan joglo itu oleh Sunan Kalijaga kan sudah dikasih itu. Nah, jadi joglo ini kan ada mulo, ada ander, ada pamidangan itu ya. Itu ada suratnya. Dudur mulo, dudur ini sama mulo yang tengah panjang itu ayat kursi. Nah, ander kulhu. Nah, jadi ini sudah oleh Sunan Kalijaga memang kamu tidur ini sudah dilindungi oleh ayat-ayat Allah. Nah, termasuk simbol itu tadi. Itu Mayangkara itu adalah simbolnya nur ilahi. Maka itu bersinar ke bawah. Lalu diterima. Gitu. Terus untuk masjid pertama kali yang berada di Lawen itu apa aja masjid sini? Iya, saya kira ini. Karena ini masih tertua. Tertua. Kalau lainnya itu baru-baru. Ya. Mungkin sedikit harapan Ibu ya dengan adanya masjid-masjid seperti ini berkembang sosial Islam. Ya, seperti yang pernah saya baca di catatan keraton itu memang PB10 itu membranding masjid atau suro atau itu mulai dari Jawa Tengah ini sampai ke Banyuwangi. Luar biasa. Cuma harapan saya memang ini adalah sebuah tugas dari seorang Panet Marnotogomo dalam bahasa Jawa itu sebenarnya khalifahnya, utusan Allah itu. Karena kita semua utusan Allah. Manusia ini adalah utusan Allah. Cuman raja ini lebih super daripada kita, sehingga beliau itu sebagai songsong agung, maka beliau harus ngopeni itu, ngayomi, menata dan mengarahkan. Nah, inilah PB10 begitu luar biasa. Harapan saya sebagai saya juga umat Islam, mungkin semuanya saya harap bisa memahami tentang bagaimana perkembangan Islam di khususan tanah Jawa ini memang tidak lepas dari keberadaan keraton.